Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 19 Maret 2025. Hari ini bersama gereja kita rayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Kita semua sudah familiar dengan nama Santo Yusuf yang dipilih Allah menjadi ayah angkat Yesus Kristus. Bagaimana Yusuf yang mengerti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi pasangan suami istri, Yusuf diam-diam akan meninggalkan Maria. Namun oleh malaikat, Yusuf disadarkan dan diberi peneguhan bahwa anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan ia menjadi kepala keluarga kudus Nazaret. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama yang kita dengarkan pada Ekaristi hari ini dikutip dari kitab kedua Samuel, di mana Tuhan mengutus Nathan pergi kepada Daud dan menegaskan Allah akan memberikan kepada dia tahta Daud bapa leluhurnya. Itu berarti tahta Daud akan kokoh sampai selama-lamanya. Pada bacaan yang kedua dari surat Roma, Paulus menegaskan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya, dan ia menjadi bapa bangsa. Pada Injil kita dengarkan kisah Yusuf yang mempertimbangkan diam-diam akan meninggalkan Maria karena Maria mengandung dari Roh Kudus, agar tidak mencemarkan namanya di depan umum. Tetapi malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan mempertegas, jangan takut untuk mengambil dia sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudaraku terkasih, tidak banyak kisah yang diceritakan di dalam kitab suci mengenai Santo Yusuf. Namun meskipun hanya kisahnya kecil, kita semua tahu bagaimana peran
dan sikap Santo Yusuf berhadapan dengan rencana keselamatan yang dirancang oleh Allah. Kita bisa membayangkan betapa Yusuf sulit untuk mengambil keputusannya sendiri. Ia melihat pacangannya atau tunangannya sudah hamil sebelum mereka berumah tangga. Namun Yusuf yakin Allah berkarya lewat Maria. Maka agar Maria tidak dirajam karena dianggap berzinah, belum berumah tangga, baru bertunangan, sudah hamil, hukumnya adalah hukum rajam. Ketika Maria nanti tidak jadi diambil sebagai istri, orang akan tahu Allah berkarya lewat Maria dan Maria akan selamat. Tetapi itu pikiran manusia, pikiran Yusuf. Pikiran Allah berbeda. Dengan mengambil Yusuf sebagai ayah angkat Yesus dan Yesus sebagai anak Yusuf, maka nubuat para nabi bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang penyelamat terpenuhi. Karena Yusuf berasal dari keturunan dan wangsa Daud. Maka pada awal Injil kita mendengar bagaimana silsilah Yesus digambarkan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut dengan Kristus. Yakub dan Yusuf dari silsilah Daud. Maka nubuat itu akan terpenuhi. Demi kehendak Allah, Yusuf rela mengorbankan egonya. Ia menerima Maria sebagai suami meskipun tidak berhubungan suami istri, karena menjaga kesucian Maria dan anak yang dikandung dari Roh Kudus. Yusuf rela meninggalkan ego-egonya, keinginan lahiriah, hawa nafsu, untuk menggenapi rencana Allah. Ia yang tidak menonjol punya peran penting dalam sejarah keselamatan. Kita bersyukur atas Santo Yusuf yang dengan kebesaran hati berani meninggalkan ego demi rencana Allah. Dan ia setia, konsekuen ketika harus menerima apa yang harus dilakukan. Ia membawa Maria untuk pergi sensus atau tata jiwa ke Bethlehem dengan naik seekor keledai kecil. Dan ketika Yesus baru dilahirkan, diminta untuk mengungsi ke Mesir. Ini bukan pekerjaan ringan, sangat berat. Tetapi Yusuf mengerti bahwa inilah yang dikehendaki Allah untuk menyelamatkan
rencana Allah yang menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Coba kita membayangkan bagaimana Yusuf demi Maria dan Yesus mengorbankan keinginan pribadi. Ia mengutamakan kehendak Allah dan menyingkirkan kehendak pribadi. Maka pertanyaan boleh kita renungkan. Apakah selama ini kita pun mengutamakan kehendak Allah? Ataukah mengutamakan diri kita sendiri? Mudah-mudahan semangat dan sikap Bapak Yusuf sungguh menjadi sikap kita bersama, menyerah kepada kehendak Allah, meninggalkan ego kita. Semoga kita semua bisa menjadi Yusuf-Yusuf masa kini yang rela mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Bapak Yusuf teladan orang beriman yang sejati, yang mengedepankan kehendak-Mu. Buatlah kami pun juga sadar, hanya kehendak-Mu lah yang kami lakukan, dan kami tinggalkan ego-ego kami. Semoga dengan demikian kami semakin beriman kepadamu. Maka jaga iman kami, kuatkan iman kami, tegakkan iman kami, dan dorong bila iman kami mandek, agar iman kami semakin berkembang, bertumbuh, dan kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya kami semua semakin yakin akan pendampingan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, dijaga oleh Tuhan. Bila kita sehat, semua akan sehat, dan akhirnya keluarga, masyarakat kita juga sehat. Saya mengucapkan terima kasih atas perantara panjenengan untuk ambil bagian dalam gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, pemberian waktu untuk gereja, dan tentu saja juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk gereja. Kepada kelompok puji dan kerabat MSF, saya mengucapkan terima kasih atas persembahan untuk calon imam yang diberikan untuk MSF lewat paroki. Hasilnya luar biasa.
saya tetap mengajak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan, entah lingkungan, entah paroki, entah kategorial yang bisa diikuti. Misalnya nanti sore ada pendalaman kitab suci di ruang Lasalet oleh Romo Purna. Mari berbondong-bondong kita ikuti untuk semakin memahami sabda-sabda Tuhan. Bulan depan akan dimulai kembali Katolik Asyik, mencoba memperdalam iman Katolik lewat pengajaran dari para imam. Hari Jumat sore ada jalan salib, dimulai 5:30, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Saya undang umat untuk hadir agar kita semakin bisa memahami dan merenungkan sengsara Tuhan. Saya mengundang umat untuk membaca kisah sengsara agar kita benar-benar dapat merasakan penderitaan Yesus dan nanti saat Paskah bisa juga bangkit bersama Dia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati